Ya, halo semuanya. Jadi belakangan ini dunia itu lagi gempar-gemparnya soal berita tentang virus corona ya. Jadi kita sekarang lagi terkena musibah di seluruh dunia ya. Itu lagi terkena musibah virus corona ya. Banyak banget yang bahas tentang ini baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari kita, bersosialisasi kita sehari-hari. Banyak banget beritanya, bahkan anak kecil yang 6 tahun 7 tahun itu kalau ditanya virus corona mereka tahu gitu. Dan banyak banget topik-topik yang muncul dari baik yang hoax ataupun yang benar-benar, memang banyak banget yang muncul gitu. Jadi orang-orang kita ini banyak termakan berita yang gini ya, yang kebenarannya itu belum dapat dikonfirmasi secara jelas begitu. Ya banyak banget, ada juga yang bilang kalau kita ini kebal virus. Jadi orang Indonesia mah kebal-kebal. Jangankan virus, makanan yang udah digapin laler pun juga masih bisa kita makan gitu katanya gitu. Banyak orang yang bilang gitu, tapi ini virus nih bro. Cina aja banyak yang meninggal gara-gara ini, kalian malah bilang kebal. Ya jadi gitu sih. Jadi ada banyak dampaknya lah dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya kan. Belakangan ini kita juga disuruh kerja dari rumah ya, disarankan begitu, apalah sebutannya. Kita disuruh kerja dari rumah. Terus tapi kan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah begitu. Misal teknisi lapangan mungkin, fotografer atau petani. Jadi kan nggak mungkin kan kalau kita nyangkul dari HP, kan kadang kita jauh seperti itu. Oke, masih banyak banget sih isu-isu yang berkembang di masyarakat juga. Dan harga kebutuhan pokok atau yang harga mie instan ataupun bukan harga mie instan, masker atau hand sanitizer itu katanya juga pada naik. Dan beredar isu juga kalau ada orang yang oknum lah istilahnya, yang tidak bertanggung jawab, katanya itu nyetok masker ataupun nyetok hand sanitizer dan lain sebagainya, dan menjual dengan harga mahal begitu. Akibatnya banyak banget warung-warung ataupun toko-toko yang menjual kebutuhan ini harganya menjadi naik gitu. Ya jadi pesan buat buat orang-orang yang menjual ataupun yang ini, atau yang pun pembeli juga, jangan terlalu banyak menyetok barang-barang seperti itu. Barang-barang yang krusial pada saat ini jangan terlalu banyak nyetok lah. Kasihan kalau mungkin orang yang lebih membutuhkan bakal sulit nyarinya. Contoh itu misal tenaga medis ataupun orang-orang yang sakit, jadi susah nyarinya, apalagi kalau dapat harganya tinggi, kan nggak lucu kan. Sama satu lagi, kalau kalian nih yang tinggal di kota-kota besar yang angka orang-orang yang terinfeksi virus ini, diusahakan jangan pulang kampung dulu deh. Nanti takutnya kalau kalian mikir di kampung aku masih aman, jadi kayaknya masih bisa pulang kampung, itu jangan dulu deh, usahain jangan, karena kalian itu nanti bisa nularin virusnya ke keluarga kalian kalau masih yang ada di kampung ataupun keluarga yang ada di kampung kalian gitu.
Jadi kalian malah pengen nyari selamat malah pembawa virus dong ya. Jadi usahain jangan pulang kampung dulu deh, dan stay aja di kalau memungkinkan ya, stay aja di tempat tinggal kalian masing-masing gitu. Mau itu kosan, kontrakan ataupun rumah pribadi, ya intinya stay aja di rumah kalau bisa. Kalau kalian bukan teknisi lapangan ataupun yang seperti saya bilang tadi, petani dan lain sebagainya. Ada juga yang gini, yang apa namanya, yang kalau teman kita sakit itu jauhi, boleh kita jauhi tapi jangan dimusuhi. Nah, karena ada banyak banget nih orang-orang yang menjauhi dan sekaligus memusuhi begitu. Jadi orang sakit itu bukan ya nggak boleh dekat-dekat, bukan seperti itu, tapi menurut aku ini tolong dikoordinasi lagi. Ya intinya jangan dimusuhin aja, dijauhin mungkin boleh tapi jangan dimusuhi begitu. Dan apa lagi ya, soal kebal virus juga, orang Indonesia kebal virus katanya kalau nggak dikerokin aja cukup pasti hilang. Sekali lagi aku bilang ini merupakan masalah yang cukup serius. Kalau memungkinkan ikuti arahan-arahan dari pemerintah, karena ini masalah ini bukan hanya milik pemerintah, tapi kita juga bisa ikut turut mengambil keputusan, mengambil tindakan dengan cara mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah agar kita bisa hidup semua, jadi biar nggak punah kita gitu ya. Tapi kabar baiknya katanya obatnya udah ditemuin, Cina juga udah nemuin obatnya, bahkan presiden kita katanya juga udah beli obatnya sekitar 2 jutaan gitu kalau nggak salah, 2 jutaan lebih kayaknya presiden kita udah beli. Jadi merupakan suatu kabar baik lah, suatu kabar baik buat buat kita semua. Tadi udah menyuplai komoditi utama, jadi jangan terlalu berlebihan lah. Contoh banyak orang yang menyetok komoditi utama, contohnya itu mie instan, beras dan lain sebagainya. Ya memang bagus menyetok makanan-makanan yang gini yang tadi saya sebutkan, tapi alangkah baiknya menyetok dengan stok yang tidak terlalu berlebihan begitu, biar teman-teman kita yang juga membutuhkan juga dapat. Nanti kalau kalian nyetoknya kebanyakan yang nggak dapat stok, ya memang tidak terkena corona, tapi emah yang kambuh karena nggak ada makanan. Ya itu sih paling. Kita juga sebagai warga negara juga dapat turut andil untuk mengurangi dampak dari bencana global, karena ini merupakan bencana global juga. Ya semoga pemerintah dan kita semua juga dapat melakukan yang terbaik untuk mengatasi bencana global ini. Ya semoga aja bencana ini cepat berakhir dan kita dapat mengatasinya sebaik mungkin begitu. Dan aku kira ya ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah kita bela negara dengan cara bukan gitu sih, tapi bersatu kita runtuh, bercerai kita aman gitu. gitu mungkin gitu istilahnya. Bersatu kita runtuh, bercerai kita aman. Mungkin ini pertama kalinya, jadi kurangi mobilitas kalau bisa. Kalau kalian bisa bekerja dari rumah, usahakan
jangan main dulu, jangan ke klub dulu, mungkin usahakan jangan ketemu teman-teman dulu. Tunggu bencana ini, corona COVID-19 atau apalah namanya, berakhir dulu biar kita aman gitu. Kalau sayang keluarga, kalau pulang kampung itu usahakan jangan dulu, lebih baik stay di tempat kalian masing-masing gitu. Ya ngomong-ngomong, dari tadi aku belum memperkenalkan diri ya. Ya jadi bisa dipanggil siapa aja lah. Cuma mau bilang itu aja dulu. Ya mungkin sekian dulu kali ini, udah beberapa menit juga. Ya itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Jadi buat teman-teman juga pesan terakhir ya, sering-sering cuci tangan dan jaga kesehatan, intinya itu aja. Oke, terima kasih.